Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Selamat sore, ibu-ibu, wanita Gia Parmindo yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sore hari ini, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, penuh semangat, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dia yang selalu memelihara kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau angkat pujian, ku tahu Bapa peliharaku. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku.
kami bersyukur. Kami datang kepadamu Tuhan sore hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu. Sore hari ini kami hendak menyiapkan hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah secara online untuk persekutuan wanita Kristen. Biarlah Tuhan menolong kami dimanapun kami berada. Engkau mengurapi setiap hamba-Mu yang ambil pelayanan pada sore hari ini. Urapi dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita hari-hari ini diwarnai dengan kekhawatiran, diwarnai dengan kecemasan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita pegang janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara kita. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Terlebih kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita mau angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Jangan kamu khawatir. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ibu-ibu, kita akan ganti kata-katanya dengan aku tidak khawatir karena Tuhan memelihara aku. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Wanita Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan dan kita memanjatkan doa kepadanya. Terpujilah Tuhan yang selalu setia di dalam kehidupan kami, setia dalam segala perkara, dalam keadaan apapun Engkau tiada pernah meninggalkan kami. Itulah sebabnya kami mau selalu mendekat kepada Tuhan lewat doa kami dan melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Tuhan, tolonglah hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Tolonglah kami semua wanita Kristen dimanapun kami berada, supaya kami semakin melihat
Tuhan, Sang Pemelihara di dalam kehidupan kami. Siap mendengarkan firman-Mu, jam pemberitaan firman Allah, sampai pada akhirnya kami serahkan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wanita Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di suasana yang barangkali sebagian orang mengatakan tidak menguntungkan, karena kita setiap hari mendengar bagaimana seseorang terpapar COVID, dan sampai hari ini orang-orang itu mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, mengalami kegelisahan berkaitan dengan COVID-19 itu sendiri. Nah, itu juga termasuk orang-orang Kristen. Tetapi bedanya adalah bagaimana orang-orang Kristen menyikapi, bagaimana orang-orang Kristen bersahabat dengan COVID-19 ini, supaya kita paham betul dan kita tidak menjadi korban. Artinya semua bisa kita atasi bersama dengan Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan demikian, saudara-saudara. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wanita Kristen, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-26, firman Tuhan mengatakan demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ibu-ibu wanita Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus itu memang guru yang luar biasa. Yesus itu memang konselor yang luar biasa. Bermacam-macam cara dia bisa pakai untuk mengajari kita. Ada banyak hal yang bisa gunakan untuk menegur saya, untuk menegur ibu-ibu semua, untuk menegur manusia. Kali ini Yesus menyuruh kepada pengikutnya supaya memandang burung-burung di langit, supaya melihat burung-burung di langit. Kalau bicara memandang burung-burung itu, ibu-ibu wanita Kristen, di pastori, di gereja itu, di lapangan itu tiap hari ada puluhan burung. Saya tidak tahu itu burung apa, tetapi rupanya burung-burung itu mencari makan. Dan kalau kami masuk ke rumah, burung-burung itu ada di halaman gereja. Tapi kalau saya keluar, mereka terbang semua rombongan. Entah itu terbang ke tetangga, wilayah tetangga, area tetangga, atau terbang hinggap di pohon lengkeng. Nah, ini bicara soal melihat burung-burung, memandang burung-burung. Nah, barangkali kalau kaum wanita atau wanita Kristen tidak sempat memandangi burung-burung semacam itu. Tetapi yang jelas ayat 26 ini menyuruh, menginstruksikan supaya kita memandang burung-burung di langit. Mengapa memandang burung-burung di langit? Mengapa Yesus memakai istilah ini? Mengapa Yesus memerintahkan supaya manusia itu belajar kepada burung? Ini jawabannya sederhana. Karena manusia itu penuh dengan kekhawatiran. Susah untuk menjelaskan, susah untuk mempraktekkan bagaimana tidak khawatir. Ini pertama. Maka sebenarnya ayat Alkitab ini kalau kita baca terus-terus, Tuhan itu mengharapkan, Tuhan itu memerintahkan, Tuhan itu melarang supaya kita tidak khawatir. Maka Alkitab mengatakan jangan kamu khawatir. Khawatir semacam apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Sebenarnya khawatir itu adalah khawatir yang membuat orang itu menjadi gelisah. Gelisah siang dan malam. Kegelisahan itu mengakibatkan seseorang tidak nyaman.
Kegelisahan itu menyebabkan seseorang tidak tentram. Dan sebenarnya kalau sudah sampai ke sana, kekhawatiran itu amat sangat mengganggu kehidupan kita. Maka kaum wanita yang dikasih oleh Tuhan, pastikan bahwa di dalam dirimu itu tidak ada kekhawatiran yang menyebabkan engkau hidup di dalam kegelisahan. Pastikan bahwa dirimu itu tidak ada kekhawatiran yang menyebabkan kita tidak nyaman. Hidup ini nyaman, pastikan itu. Hidup ini nyaman. Mengapa nyaman? Karena kita mengenal Tuhan, Sang Pemelihara. Catat dengan baik. Hidup ini nyaman. Mau dalam keadaan suasana situasi COVID, kita nyaman. Mau dalam keadaan sakit, kita nyaman. Mau dalam keadaan susah, gelisah, dalam tekanan, dalam tantangan, dalam penderitaan, dalam kekurangan, dalam kemiskinan, dalam maut sekalipun. Sebenarnya wanita Kristen itu selalu nyaman. Mengapa demikian? Karena semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidupmu, itu seizin Tuhan. Bagaimana kita tidak nyaman? Bukankah kita justru sebaliknya harus nyaman di dalam segala perkara? Akar dari kenyamanan itu sebab kita mengenal Bapa Sang Pemelihara. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama membuat diri kita nyaman dalam segala perkara, ya, di rumah nyaman, di luar nyaman. Kalau sekarang nih PPKM, jadi tidak usah keluar-keluar kalau tidak penting-penting sekali. Yang jelas dimanapun kita berada, apapun keadaannya, kenyamanan itu menjadi bagian di dalam hidup kita. Dan itu bicara soal dasarnya adalah Bapa memelihara kehidupan kita. Kemarin Pendeta Joyce itu telah menyinggung banyak. Apa itu artinya pemeliharaan? Dan bagaimana Tuhan memelihara kita? Saudara-saudara, ibu-ibu wanita Kristen yang dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya pemeliharaan atau memelihara itu diterjemahkan dengan berbagai maksud. Satu persatu dijelaskan di dalam Alkitab. Bapa memelihara itu satu artinya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tidak meninggalkan kita itu berarti kita selalu ditengok. Kita selalu dikunjungi. Kita selalu diperhatikan. Coba kalau kita ditengok seseorang pas kita sakit, betapa senangnya kita. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang PPKM, zaman COVID-19 ini, kalau ada orang sakit, kita masing-masing harus menahan diri untuk kebaikan kita bersama. Tidak perlu ditengok, tidak perlu dikunjungi, tidak masalah. Tetapi yang jelas Tuhan selalu mengunjungi ibu-ibu sekalian. Jadi tidak masalah saudara-saudara seiman kita tidak memperhatikan kita, tidak mengunjungi kita, tidak menyapa kita, tidak masalah. Tetapi Tuhan selalu menengok ibu-ibu sekalian. Coba mana yang lebih banyak, wanita atau pria, yang sering khawatir, yang sering dalam ketakutan? Lebih banyak wanita, sangat mungkin. Oleh karena itu wanita-wanita yang dikasih oleh Tuhan, hari ini jangan lagi engkau khawatir, jangan lagi engkau takut, jangan lagi hidup dalam kegelisahan, jangan lagi merasa tidak nyaman, tetapi pastikan dirimu nyaman. Saya selaku hamba Tuhan mendengar banyak keluhan orang-orang yang tidak nyaman ketika dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Tidak nyaman oleh karena keadaan finansial, tidak nyaman karena suaminya jauh dari dirinya, tidak nyaman karena hal-hal lain, saudara-saudara, ibu-ibu. Tetapi sore hari ini mau saya katakan bahwa
Mari kita nyaman di dalam Tuhan. Sebab Tuhan memelihara, Sang Pemelihara itu berarti selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menengok kita, saudara-saudara. Menengok itu artinya apa? Memperhatikan. Memperhatikan itu selalu melihat. Kita tidak pernah lepas dari pandangan mata Tuhan. Bayangkan itu, tidak pernah sedetik pun. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, bahkan apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita, Tuhan itu tahu dan memperhatikan. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, pastikan dirimu tahu persis bahwa Tuhan itu selalu menengok, bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan. Luar biasa saudara-saudara, ibu-ibu. Maka kalau kita memperhatikan doa berkat ya, selesai kebaktian itu, pendeta pasti mengangkat tangan. Kemudian sebelumnya pendeta menyuruh, menginstruksikan, menghimbau, tadahkan kedua tangan, arahkanlah hatimu, pandanglah Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Di situ pendeta mengatakan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Perhatikan baik-baik kalimat Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Itu artinya bahwa tidak pernah sedetik pun Tuhan itu meninggalkan kita. Ini bicara pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan itu sifatnya tidak sementara. Sifatnya itu selama-lamanya. Sejak engkau mengenal Tuhan, bahkan sebelum engkau mengenal Tuhan, Allah itu telah memeliharamu. Kalau enggak, kita tidak bernafas sampai detik hari ini, saudara-saudara, ibu-ibu. Oleh karena itu mari kita terus menyadari, memahami, Tuhan, pemeliharaanmu berlangsung di dalam kehidupan kami. Bukan sementara, tetapi selama-lamanya. Pemeliharaan Tuhan bahkan tidak hanya ketika ada di dalam dunia ini, tetapi pemeliharaan itu berlangsung sampai kepada kekekalan nanti. Berbahagialah kita karena Dia tidak pernah berhenti memelihara kita. Jadi pandanglah burung-burung di langit. Itu artinya Yesus mau mengatakan, burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wahai wanita Kristen yang dikasih oleh Tuhan, engkau lebih dari burung-burung itu. Bayangkan burung-burung itu tidak ada yang mati, terbang terus mati, jatuh, tidak ada tanpa seizin Tuhan. Apalagi kita, apalagi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Apa yang menjadi ketakutanmu? Percayalah dan jangan engkau takut lagi. Jangan engkau gelisah lagi. Jangan engkau tidak nyaman lagi. Tetapi nyamanlah bersama dengan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam situasi kondisi COVID-19 semacam ini, mari kita terus bersandar kepada Allah dalam segala kedaulatannya. Apapun yang terjadi, itu kehendaknya Tuhan. Dan yang terjadi itu dalam hidup kita selalu yang terbaik. Tuhan memberikan yang terbaik. Tidak pernah dalam pemeliharaannya itu yang tidak baik, tetapi selalu yang terbaik yang diberikan kepada kita semua. Wahai kaum wanita Kristen, teruslah percaya Tuhan memelihara, tidak pernah meninggalkan, selalu bersama dengan kita sekarang dan selama-lamanya. Engkau berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan memelihara burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, kemudian juga tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, itu pun dipelihara Tuhan. Apalagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Percayalah, Tuhan memelihara. Mari kita menyatu dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu begitu jelas mengajarkan kepada kami, supaya dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, kami terus percaya akan pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah absen di dalam kehidupan kami. Engkau tiada pernah lalai. Oleh karena itu biarlah semua kaum wanita yang beribadah secara online, dimanapun mereka berada, jamah dengan tangan-Mu yang berkuasa, pulihkan mereka, berikan kenyamanan dalam segala perkara. COVID-19 tidak membuat kami hidup dalam ketakutan, tetapi justru semakin membuat kami mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya firman-Mu dimeteraikan di dalam hidup kami. Kiranya firman-Mu menjadi terang, dan firman-Mu menuntun kami untuk kami hidup lebih berkualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Terima kasih, kami tidak gentar, kami tidak takut, kami selalu nyaman bersama Tuhan sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ibu-ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu dapat mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, dimasukkan ke dalam amplop dan dituliskan untuk ibadah PWK hari ini. Lalu persembahan dapat kita bawa bersama saat ibadah onsite dimulai kembali. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji Tuhan, telah mendengarkan firman-Mu, dan kami mau mengucap syukur untuk apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita persembahan kami, dan apa yang kami berikan ini boleh menjadi sarana untuk pekerjaan Tuhan semakin disebarluaskan, dan kami percaya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, ibu-ibu, sebelum kita menutup ibadah kita secara online ini, saya ingin menghimbau supaya kita tetap taat prokes dengan cara 5M. Saya sering menerjemahkan itu 5M itu, dan tidak perlu saya ulang. Yang jelas pakailah masker dimanapun ibu-ibu berada, apalagi kalau keluar rumah. Pakai masker berarti melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Jaga jarak, cuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun, kemudian menjauhi komunitas, keramaian, kemudian mengurangi mobilitas dalam aktivitas kita sehari-hari. Baik, kita akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kaum wanita telah beribadah kepadamu secara online. Walaupun secara online tidak pernah mengurangi semangat kami untuk kami terus beribadah, untuk kami terus mendengarkan firman-Mu dan terus memperkaya diri kami dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kiranya Tuhan memberkati setiap kaum wanita, dan kiranya kaum wanita yang lain boleh mengikuti ibadah ini secara online. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberkati kami dan kami akan kembali ke aktivitas kami. Terpujilah Tuhan, Engkau selalu ada dimanapun kami berada. Apa yang kami kerjakan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan memberkati mantu kami, Tuhan memberkati cucu kami, Tuhan memberkati semuanya. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Dengan demikian ibadah kaum wanita sudah selesai. Selamat sore, kembali ke aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.